Hubungan bilangan pecahan dan desimal. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikalikan 1 sama dengan 4 juga. Ayo kawan belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua. Dan jangan lupa cuci tangan ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan pecahan dan desimal. Langsung aja yuk, lihat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadis sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a wa a'udzubika min ilmi la yanfa'un. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya anak-anak. Kita membaca Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal yundira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral lazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asyafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha syu'idan jurza. Am hasibata an ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita akan membacakan arti dari surat Al-Kahfi ayat 1-10. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikannya bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu.
Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang dikeluarkan dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Mereka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka telah beriman kepada keterangan ini, Al-Quran, sesungguhnya kami telah menjadikannya apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikannya apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Terima kasih. Anak-anak, Ibu punya motivasi nih untuk kalian. Jika kalian menginginkan sesuatu dalam hidup kalian yang belum pernah kalian punya, kalian harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kalian dapatkan. Jadi jangan menyerah ya, dan jangan mudah putus asa. Belajar terus dan selalu berdoa biar apa yang ingin kalian dapatkan cepat tercapai. Assalamualaikum anak-anak, kenalin Ibu adalah Ibu Revita. Kali ini Ibu akan membacakan pengertian dari pecahan dan bilangan desimal. Pecahan sendiri bisa disebut juga dengan fraksi. Arti dari pecahan sendiri adalah istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut akan memudahkan kita dalam mengoperasikan aritmatika sehingga tidak menjadikan atau menghasilkan angka yang terlalu besar tetapi tidak memiliki nilai yang sama. Sedangkan untuk bilangan desimal diartikan sebagai suatu sistem bilangan dengan berbasis 10. Ingat ya guys, ingat ya anak-anak, kita bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10. Dalam pembelajaran matematika, selain sebagai bilangan dengan berbasis 10, bilangan desimal dapat didefinisikan sebagai suatu bilangan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Bilangan desimal memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang. Bilangan desimal merupakan bilangan yang paling sering digunakan dalam perhitungan matematika. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Kintan. Baik anak-anak, selanjutnya kita mengenal nama dan bentuk pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh, 1/4. 1 dinyatakan sebagai pembilang, 4 dinyatakan sebagai penyebut. Jadi kita nggak boleh terbalik ya teman-teman. 1 itu di atas dan dinyatakan pembilang. Pembilang itu berarti posisinya di atas. 4 itu posisinya di bawah dan dinyatakan penyebut. Jadi nggak boleh terbalik. Kita nggak boleh 1 itu penyebut, 4 itu pembilang, itu salah. Kemudian nomor 2, bilangan pecahan murni. Bilangan pecahan murni adalah bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Pecahan murni dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dinyatakan pecahan murni. Contohnya 1/3, kemudian 3/8, lalu 7/9, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan yang tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 2 1/5, 3 1/2, dan seterusnya. Anak-anak, Ibu di sini akan mengenalkan nama pecahan dan bentuk, yaitu pecahan desimal adalah
bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh, 7/10 adalah 0,7, 50/100 adalah 0,50, 200/1000 adalah 0,200, 6000/10.000 adalah 0,6000. Kemudian, apa sih itu pecahan persen? Persen merupakan bilangan yang bentuk pecahannya per 100 menggunakan simbol persen. Contoh, 5% artinya 5/100, 55% artinya 55/100. Lalu, apa sih itu, Ibu, pecahan per mil? Nah, Ibu akan kasih tahu pecahan per mil artinya per 1000. Contoh, 1 per mil yaitu 1/1000, 3 per mil 3/1000, 10 per mil 10/1000, 12 per mil yaitu 12/1000. Oke, di sini saya ingin menjelaskan cara mengubah pecahan menjadi desimal. Di sini ada pecahan 1/5. Cara yang sangat mudah yaitu dengan mengalihkan 2 agar si penyebut ini menjadi kelipatan 10 kali 2 sama dengan 2/10. Nah, kalau udah dapet kayak gini, 2/10 kan harusnya 2. Tapi karena di sini dapat pinjaman, jadi di depannya itu 0,2. Di sini saya akan menjelaskan pecahan menjadi desimal dengan pembagian bersusun. Nah, ini contoh soalnya 3/4. Nah, 3 itu pembilang dan 4 itu penyebut. Cara pertama yaitu tulis penyebut di luar sisi kiri. Berarti penyebutnya di luar sisi kiri. Nah, ini lambang pembagi dan pembilang ini ditaruh di sisi kanannya lambang pembagi. Kemudian cara keduanya itu adalah lalu 0 ini ditaruh di sebelah angka 3 di dalam kanan lambang pembagi. Dan tulis 0 lalu tanda desimal di atas lambang pembagi. Setelah itu cara ketiganya adalah pertama ini 3,0 ini anggap sebagai 30. Jadi 30 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, cari perkalian 4 yang terikat dengan 30, yaitu 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi sehingga tersisa 2. Dan tulislah 7 di atas lambang pembagi. Nah, 7 kali 4 adalah 28. Nah, dikurangin 30 kurang 28 jadi sisa 2. Setelah itu 2 dibagi 4 kan tidak bisa. Jadi ditambahin lagi 0 di samping 3. Nah, turunin 0. Jadi 20. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, 20 kurang 20 itu tersisa 0. Jadi habis. Nah, hasilnya sehingga itu menjadi 0,75. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Ini hasil desimalnya dengan pembagian bersusun. Cara mengubah bilangan pecahan desimal ke bilangan pecahan biasa. Contoh 1. 0,6. Satu angka di belakang koma itu per 10. Kita tulis 6-nya. 0-nya nggak usah ditulis. Jadi 6/10. Jika 6/10 masih bisa sama-sama dibagi, berarti kita bagi 2. 6 bagi 2, 10 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. 3/5.
Jadi pecahan biasa dari 0,6 adalah 3/5. 0,75. Dua angka di belakang koma berarti per 100. Per 100. 0,75 nolnya nggak usah ditulis, berarti tulis 75. Bisa diingat 75 per 100 masih bisa disederhanakan. Coba kita bagi 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Sama dengan 75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 bagi 25 sama dengan 4. 3/4. Jadi, bentuk bilangan pecahan desimal, bentuk pecahan 0,75 hasilnya 3/4. 3/4 sudah tidak bisa disederhanakan. 0,625. 3 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Per 1000. 0,625. Masih diingat, nolnya nggak usah ditulis, berarti 625. 6, jadi pecahan desimalnya ke bentuk pecahan biasanya 625 per 1000. 625 per 1000 masih bisa kita sederhanakan. 625 dibagi 125. 1000 dibagi 125. 625 dibagi 125 sama dengan 5. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. 5/8. Tetapi 625 dibagi 125, 125 pembagian 125 itu masih kebesaran. Jadi kita masih bisa sederhanakan lagi. Contoh yang kedua, 625 dibagi 25. 1000 dibagi 25. Sama dengan 625 dibagi 25 hasilnya 25. 1000 dibagi 25 hasilnya 20. 25 per 20. 25 kita masih bisa bagi 25 bagi 5, 20 bagi 5. Hasilnya 5/8. Sama-sama menghasilkan 5/8. Tetapi contoh pertama, pembagiannya angkanya masih terlalu besar 125. Contoh yang kedua, memang ini simpel yang pertama, tapi cara pembagiannya itu terlalu besar. Contoh yang kedua, itu caranya agak panjang, tetapi pembagiannya angkanya cukup kecil. Halo anak-anak, nah Ibu di sini akan menjelaskan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana caranya untuk menyetarakan pecahan dan pecahan desimal. Ini dia caranya. Yuk kita lihat. Oke anak-anak, jadi Ibu ingin menjelaskan cara menyetarakan bilangan pecahan dan desimal. Contoh, ada pecahan yaitu 4/8 sama dengan. Nah, cara untuk menyetarakannya yaitu dengan kita mensederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. Kita bagi 2 dulu ya yang terkecil. Kalau penyebut dibagi 2, maka pembilang pun harus dibagi 2. Maka hasilnya 4 dibagi 2, 28 dibagi 2, 4. Nah, 2/4 masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1/4 dibagi 2, 2. Maka hasilnya setengah. Setengah itu kalau jika didesimalin hasilnya 0,5 gitu. Nah, terus jadinya 4/8 sama dengan 2/4. 4/8 sama dengan 2/4 dan sama dengan setengah. Sama dengan setengah. Ini adalah pecahan yang setara, di mana hasilnya sama-sama 0,5. Nah, 4/8 sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Ini adalah pecahan setara, di mana hasilnya sama-sama 0,5. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti tentang hubungan bilangan pecahan dan desimal? Jadi kesimpulannya adalah hubungan bilangan pecahan dan desimal hubungannya adalah jika suatu pembilang pecahan dibagi penyebut pecahan, maka akan menghasilkan bilangan desimal. Contohnya itu di sini ada 5/20, hasilnya sama dengan 0,25. Di sini adalah pecahan dan menghasilkan bilangan desimal. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jika kalian belum paham, belum mengerti, ada yang ingin ditanyakan, silakan aja kalian bisa bertanya di melalui grup WhatsApp gitu ya anak-anak. Nah, jika kalian sudah mengerti, alhamdulillah, dan terima kasih.
Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.